Alasan Mauro Zijlstra ingin bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia di Belanda, Mauro Zijlstra menjelaskan alasan dibalik keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia daripada Belanda. Ia merasa terhormat dengan energi positif yang diterimanya dari para supporter melalui media sosial meskipun ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki garis keturunan dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung dan ayahnya juga memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Striker berusia 19 tahun itu juga merasa terkesan dengan atmosfer yang diciptakan oleh para supporter saat mendukung timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan puluhan ribu penonton yang menyaksikan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mauro Zijlstra memiliki postur tubuh yang ideal sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Selain itu, Mauro juga menunjukkan ketajaman yang mengesankan saat bermain sebagai gelandang serang. Dalam 9 pertandingan, ia berhasil mencetak 12 gol dan menyumbang 5 assist, menegaskan kemampuannya untuk menjadi pengatur serangan yang efektif. Belakangan ini Mauro menjadi sorotan sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk Indonesia dan ia berpeluang menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi posisi striker yang memerlukan peningkatan kekuatan. Jika pengecekan dokumen yang dilakukan PSSI berjalan lancar, kedatangan Mauro Zijlstra ke Indonesia akan segera dilakukan. Nama baru tersebut akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zijlstra opsi pecahkan masalah timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini memiliki alternatif baru untuk mengatasi masalah di lini depan. Mauro Zijlstra merupakan pemain diaspora Indonesia yang kini berlaga di Belanda bersama Volendam U21. Teranyar, Mauro Zijlstra mengaku tengah mengurus proses naturalisasi bersama PSSI. Meski belum diketahui kapan bisa rampung, dia mengisyaratkan siap membela timnas Indonesia. Dengan kualitas dan statistik yang menjanjikan, Mauro bisa membantu memecahkan 2 masalah utama timnas Indonesia. Masalah finishing cetak gol. Mauro Zijlstra dengan postur tubuh yang ideal sangat layak diandalkan sebagai striker utama. Dengan postur jangkung, kemampuan dribble yang baik, tembakan akurat, dan keahlian mencari posisi, Mauro akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Masalah mental lini depan. Selain kemampuan teknis, Mauro juga memiliki mental yang kuat dan berani mengambil risiko. Keberanian ini terlihat dari keputusan kariernya seperti meninggalkan NEC Nijmegen untuk bergabung dengan Volendam demi peluang debut di tim senior. Saat ketinggalan, mentalitas lini depan terkadang diperlukan dan Mauro punya hal tersebut yang bisa membuat timnas Indonesia makin kuat. Pascal Struijk bisa jadi pemain termahal di Asia Tenggara jika nanti bela timnas Indonesia. Bek milik Leeds United, Pascal Struijk kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah berhembus kabar bahwa PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi pemain berusia 25 tahun itu. Diketahui Pascal Struijk memang sempat menjadi pemain incaran yang akan dinaturalisasi PSSI pada tahun 2022. Akan tetapi bek kelahiran Belgia itu menolak tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab bek berpostur 190 itu ingin menjadi bagian dari timnas Belanda atau Belgia. Kendati begitu, Kapten Leeds United itu hingga kini masih belum mendapat panggilan dari kedua negara tersebut. Menurut media asal Belanda, Voetbal Primeur, PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi Pascal Struijk. Namun hal itu bukan berarti Pascal Struijk bersedia membela timnas Indonesia. Kemungkinan besar maksud dari host Voetbal Primeur soal Struijk diizinkan adalah sang pemain eligible untuk pindah kewarganegaraan. Sebab Pascal Struijk memiliki darah Indonesia yang mengalir langsung dari kakek dan neneknya. Pascal Struijk merupakan salah satu pemain bertalenta yang kini bermain untuk klub divisi Championship Leeds United. Bahkan, ia juga sempat merasakan kerasnya Liga Primer Inggris bersama klub yang bermarkas di Elland Road itu. Ia juga telah menjadi andalan di lini pertahanan Leeds United dalam beberapa musim terakhir. Pascal Struijk bisa saja menjadi pemain termahal di Asia Tenggara jika suatu saat ia memutuskan untuk membela timnas Indonesia dan dinaturalisasi oleh PSSI. Melansir dari Transfermarkt, pemain kelahiran Antwerp itu memiliki harga pasar sebesar 15 juta euro atau setara 260 miliar.
Meskipun belum ada kejelasan apakah PSSI ingin naturalisasi Pascal Struijk atau tidak, tapi banyak publik sepak bola Indonesia yang berharap agar PSSI bisa menaturalisasi bek Leeds United itu di masa mendatang. Terlebih, hingga kini Pascal Struijk juga belum sama sekali mendapat panggilan dari timnas Belanda ataupun Belgia. Anggota Exco PSSI sebut naturalisasi Jairo Riedewald sulit, namun Jordi Wehrman mudah dan Mauro Zijlstra sudah masuk daftar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memberikan tanggapan terkait rumor naturalisasi 3 pemain keturunan, Jairo Riedewald, Jordi Wehrman, dan Mauro Zijlstra. Arya menjelaskan bahwa saat ini PSSI belum memiliki rencana untuk menaturalisasi Riedewald, yang bermain untuk Royal Antwerp di Belgia setelah sebelumnya menghabiskan 7 tahun di Crystal Palace, termasuk bermain di Premier League. Selain itu, Arya juga mengungkapkan bahwa PSSI tidak sedang memproses naturalisasi Jordi Wehrman. Wehrman adalah gelandang dari Madura United yang berasal dari Belanda dan sebelumnya sempat menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Namun, Arya menegaskan bahwa proses tersebut belum berjalan. Arya memberikan informasi terbaru mengenai proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Pemain depan dari FC Volendam U21 di Belanda ini telah terdaftar dalam proses tersebut. Akan tetapi dokumen-dokumen yang diperlukan masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Saat ini PSSI sedang memproses naturalisasi untuk pemain keturunan asal Belanda lainnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Ole Rommenje. Proses ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk memperkuat tim nasional dengan pemain berbakat dari luar negeri yang memiliki ikatan dengan Indonesia. Patrick Kluivert resmi pimpin timnas Indonesia, siap-siap banyak pemain grade A gabung skuad Garuda. Patrick Kluivert, ya pria Belanda itu kini banyak dihujani sentimen baik positif maupun negatif dari publik sepak bola Indonesia. Ia dianggap sebagai pelatih yang tak akan becus memimpin timnas Indonesia. Akan tetapi di balik penunjukan Kluivert ini ternyata tersimpan misi khusus, yakni mendatangkan lebih banyak para pemain keturunan grade A. Kluivert ibarat magnet bagi pemain yang tadinya ogah-ogahan, jadi makin tertarik gabung timnas Indonesia. Hal itu bahkan sudah ia buktikan saat menukangi timnas Curaçao. Lantas, siapa saja pemain grade A yang bakalan dibawa oleh Kluivert? Pemain yang santer dilaporkan akan segera dinaturalisasi adalah Jairo Riedewald. Mantan pemain Crystal Palace ini sudah disinggung langsung oleh Erick Thohir saat jumpa pers pemberhentian STY. Menurut pengakuan ex-co PSSI Arya Sinulinga, penunjukan Kluivert sebagai pelatih telah membuat Jairo Riedewald berubah pikiran. Yang tadinya ogah-ogahan, kini bahkan sudah mengatakan ya untuk segera gabung. Pemain yang berseragam Antwerp itu bahkan sudah menyiapkan dokumen untuk segera diproses. Proses naturalisasi Jairo diharapkan rampung sebelum Maret. Artinya, sang pemain sudah tersedia saat melawan Australia dan Bahrain. Kehadiran pemain yang juga punya darah Suriname seperti Jairo diharapkan mampu menambah kekuatan di lini tengah, khususnya sebagai gelandang bertahan. Duetnya dengan Ivar Jenner atau Tom Haye akan menciptakan kombinasi yang seimbang. Perannya yang lebih sebagai tukang jagal dan membantu pertahanan akan membuat lini tengah timnas Garuda tak mudah diacak-acak. Selain Riedewald, gelandang lain yang dilaporkan akan gabung timnas gara-gara keberadaan Kluivert adalah Joy Pelupessi. Pelupessi adalah pemain yang punya darah Maluku dari pihak sang kakek. Dirinya pernah tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia gara-gara bujukan teman dekatnya, Saine Patinama. Pelupessi akan menjadi amunisi tambahan di posisi gelandang bertahan yang bertipe petarung seperti Jairo. Apalagi pemain ini adalah mantan anak asuh kesayangan Kluivert dulu ketika menangani Jong Twente. Nama mantan pemain PSG Mitchell Bakker mencuat sebagai calon kuat naturalisasi berikutnya timnas Indonesia. Kedatangan Patrick Kluivert akan membantu memuluskan jalan Mitchell Bakker untuk dinaturalisasi.
Ketum PSSI pada jumpa pers Senin 6 Januari sempat mengatakan bahwa dokumen garis keturunan Baker masih akan dicari dan dipastikan. Meski agak sulit, namun PSSI akan terus berupaya untuk memproses Baker. Jika sukses dan tak terkendala dokumen, Baker akan menjadi bek serba bisa di skuad Garuda. Ia bisa dijadikan sebagai bek tengah sebelah kiri atau wingback kiri di format 3 bek. Selain itu, kehadiran Baker akan menambah opsi bek kidal timnas selain Justin Hubner, Saina Patinama, maupun Calvin Verdonk. Namun, jika gagal mendapatkan bek kiri sekelas Baker, tenang saja, ada bek kiri lagi yang sama-sama punya kualitas grade A. Ia adalah Jayden Oosterwolde. Bek kiri yang juga serba bisa di beberapa posisi ini juga berpeluang gabung pasca kehadiran sosok Kluivert. Sebenarnya dulu Jayden Oosterwolde sempat akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pada tahun 2021, PSSI sempat melakukan kontak pada Jayden yang saat itu bermain untuk FC Twente. Namun saat itu sang pemain menolak dengan alasan ingin menunggu panggilan dari timnas Belanda. Seiring berjalannya waktu, kini ia tak kunjung mendapatkan panggilan itu. Pasca kehadiran Kluivert, timnas Indonesia berpotensi diperkuat beberapa pemain naturalisasi tambahan Pascal Struijk. Struijk adalah pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Pemain 25 tahun ini akan jadi opsi pelapis yang tepat bagi Jay dan Mes Hilgers. Ia akan jadi opsi yang lebih muda daripada Jordi Amat.